Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Amelia Apriliani dari kelas A semester 2. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai materi bunyi. Semoga video presentasi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Selamat menonton. Apa itu gelombang bunyi? Gelombang adalah sebuah getaran yang merambat, sehingga bunyi yang terdengar merambat ke dalam medium. Gelombang bunyi adalah getaran yang merambat melalui medium dan dapat didengar oleh indera. Nah, di sini gelombang bunyi bisa kita jelaskan sebagai getaran yang bergerak melalui udara, air, atau medium lainnya. Ketika sumber suara bergetar, getaran tersebut merambat melalui medium dan menciptakan gelombang bunyi. Gelombang bunyi ini kemudian dideteksi oleh telinga manusia atau indera pendengaran. Sebagai analogi, bayangkan gelombang bunyi seperti riak yang terjadi saat kita melempar batu ke dalam air. Ketika batu jatuh ke dalam air, ia menciptakan riak yang bergerak melalui air. Sama halnya ketika sebuah sumber suara menghasilkan getaran, gelombang bunyi akan merambat melalui udara dan menciptakan bunyi yang dapat didengar. Dengan kata lain, gelombang bunyi adalah cara di mana getaran dari sumber suara bergerak melalui medium untuk menciptakan suara yang bisa kita dengar. Ada 3 jenis gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya, yaitu ada intrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Intrasonik adalah gelombang bunyi dengan frekuensi di bawah 20 Hz seperti yang terjadi akibat dari gempa bumi dan letusan gunung berapi. Gelombang ini tidak dapat didengar oleh manusia karena frekuensinya terlalu rendah. Audiosonik adalah gelombang bunyi dengan frekuensi antara 20 Hz hingga 20.000 Hz. Gelombang audiosonik ini dapat didengar oleh manusia dengan jelas dan merupakan rentang frekuensi yang paling umum dalam kehidupan sehari-hari. Sementara ultrasonik adalah gelombang bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Gelombang ini tidak bisa didengar oleh manusia karena frekuensinya terlalu tinggi. Namun sebagian binatang seperti kelawar dan lumba-lumba mampu mendengarnya. Ultrasonik sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pencitraan medis dan sensor ultrasonik. Cepat rambat medium adalah kecepatan di mana gelombang bunyi atau gelombang lainnya merambat melalui suatu medium. Cepat rambat ini dipengaruhi oleh sifat-sifat medium seperti kerapatan, elastisitas, dan suhu. Semakin tinggi kerapatan dan elastisitas medium, maka cepat rambatnya akan semakin tinggi. Sedangkan cepat rambat bunyi adalah kecepatan di mana gelombang bunyi merambat melalui suatu medium. Cepat rambat bunyi juga dipengaruhi oleh sifat-sifat medium yang dilaluinya, seperti kerapatan, elastisitas, dan suhu. Perubahan suhu pada medium dapat mempengaruhi cepat rambat bunyi, di mana pada suhu yang lebih tinggi biasanya akan mengakibatkan peningkatan cepat rambat bunyi. Nah, di sini ada contohnya, yaitu ada medium udara dengan suhu 0 derajat Celcius memiliki cepat rambat bunyi sebesar 330 meter per second. Pada suhu 15 derajat Celcius, cepat rambat bunyinya meningkat menjadi 340 meter per second. Medium air pada suhu 25 derajat Celcius memiliki cepat rambat bunyi sebesar 1490 meter per second. Air laut dengan medium 25 derajat Celcius memiliki cepat rambat bunyi 1530 meter per second. Aluminium dengan medium 20 derajat Celcius memiliki cepat rambat bunyi 5100 meter per second. Tembaga dengan medium 20 derajat Celcius memiliki cepat rambat bunyi 3560 meter per second. Dan besi medium 20 derajat Celcius memiliki cepat rambat bunyi 5130 meter per second.
Nah, dari contoh ini kita dapat melihat bahwa perubahan suhu pada medium dapat mempengaruhi cepat rambat bunyi. Hal ini menunjukkan bahwa sifat-sifat medium seperti suhu memiliki peran penting dalam menentukan seberapa cepat gelombang bunyi dapat merambat melalui medium tersebut. Kecepatan bunyi bervariasi. Hal ini tergantung dari medium rambatannya. Secara umum, cara menghitung cepat rambat bunyi adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu V sama dengan S per T. Dengan keterangan V itu kecepatan meter per second, S itu jarak meter, dan T itu waktu atau second. Nah, kecepatan rambat bunyi dapat bervariasi tergantung pada medium yang dilaluinya. Misalnya, kecepatan bunyi lebih cepat dalam medium padat daripada dalam udara. Setiap medium memiliki kecepatan rambat bunyi yang berbeda, yang dipengaruhi oleh sifat-sifat fisik dari medium tersebut. Dalam bunyi, frekuensi adalah ukuran yang menentukan tinggi rendahnya suara. Frekuensi ini membedakan bunyi menjadi dua jenis, yaitu bunyi dengan frekuensi teratur yang disebut sebagai nada, dan bunyi dengan frekuensi tidak teratur yang disebut sebagai noise. Nada adalah bunyi dengan frekuensi yang teratur dan berirama. Contohnya adalah suara musik yang terdiri dari berbagai nada yang harmonis. Ketika frekuensi bunyi berubah, tinggi rendahnya suara juga akan berubah sesuai dengan frekuensi tersebut. Sebagai contoh, ketika kita bernyanyi dengan nada yang berbeda, frekuensi suara kita pun berubah, dan inilah yang menentukan rendahnya suara yang kita hasilkan. Sementara itu, noise adalah bunyi dengan frekuensi yang tidak teratur dan cenderung acak. Contohnya adalah suara gemuruh atau suara bising di lingkungan sekitar kita. Bunyi noise cenderung tidak memiliki pola atau irama tertentu, sehingga terdengar tidak teratur. Efek Doppler ditemukan oleh ilmuwan fisika asal Australia yang bernama Christian Johann Doppler. Efek Doppler menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar yang relatif satu sama lain dan menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda dari frekuensi yang dihasilkan sumber bunyi. Nah, di sini ada contoh. Jadi, di sini ada Andi yang sedang menunggu bus di halte. Ia mendengar suara sirine ambulans dari kejauhan. Nah, saat ambulansnya semakin mendekat, suara sirinenya terdengar semakin jelas dan keras bagi Andi. Hal ini terjadi karena gelombang bunyi yang dihasilkan oleh sirine ambulans merambat melalui udara dan mencapai telinga Andi dengan intensitas yang semakin besar seiring dengan semakin dekatnya ambulans. Namun, setelah ambulansnya melewati Andi dan berlalu menjauh, suara sirinenya berubah menjadi lebih rendah hingga akhirnya tidak terdengar lagi. Hal ini disebabkan oleh efek Doppler, yaitu perubahan frekuensi suara yang didengar oleh pendengar ketika suara ambulans bergerak relatif terhadap pendengar. Nah, ketika ambulans mendekati Andi, frekuensi suara yang dihasilkan oleh sirene ambulans terdengar lebih tinggi dari frekuensi aslinya. Namun, setelah ambulans melewati Andi dan menjauh, frekuensi suara tersebut berubah menjadi lebih rendah dari frekuensi aslinya. Inilah yang menyebabkan suara sirene ambulans terdengar lebih tinggi saat mendekat dan lebih rendah saat menjauh. Dengan pemahaman tentang efek Doppler ini, kita dapat menjelaskan mengapa suara sirine ambulans terdengar berbeda saat mendekat dan menjauh dari pendengar. Hal ini merupakan contoh nyata dari bagaimana pergerakan relatif antara sumber suara dan pendengar yang mempengaruhi frekuensi suara yang didengar. Karena kita biasa mendengar suara sirine berbunyi. Nah, di sini ada rumus efek Doppler, yaitu
Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Dengan keterangan Fp adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar atau hazel, Fs adalah frekuensi yang dipancarkan sumber, V adalah kecepatan bunyi di udara meter per second, Vp adalah kecepatan pendengar bergerak meter per second, Vs kecepatan sumber bunyi bergerak meter per second. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu ada seorang penonton pada lomba balap mobil mendengar bunyi deru mobil yang berbeda ketika mobil mendekat dan menjauh. Rata-rata mobil balap mengeluarkan bunyi 800 hazel. Jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per second negatif 1 dan kecepatan mobil 20 meter per second negatif 1, maka frekuensi yang didengar saat mobil mendekat adalah. Nah, di sini kita ketahui frekuensi dari FM-nya sama dengan 800 hazel. Kecepatan udaranya yaitu 340 meter per second, kecepatan mobilnya itu 20 meter per second. Sedangkan kecepatan penonton itu 0 meter per second. Kenapa 0? Karena penonton hanya diam saja, jadi kecepatannya hanya 0 meter per second. Nah, ditanya berapakah frekuensi penonton saat mobil mendekat. Di sini kita menggunakan rumus efek Doppler, yaitu frekuensi penonton sama dengan kecepatan udara plus minus kecepatan pendengar dibagi kecepatan udara plus minus kecepatan dari sumber bunyi atau kecepatan dari mobil dikali frekuensi dari sumber suara atau frekuensi dari bunyi mobil. Untuk Fp bernilai plus jika pendengar mendekati sumber bunyi dan jika pendengar menjauhi sumber bunyi, maka Fp-nya bernilai negatif. Sebaliknya, untuk kecepatan dari sumber bunyi bernilai positif ketika sumber bunyi menjauhi pendengar dan bernilai negatif ketika sumber bunyi mendekati pendengar. Sehingga Fp-nya 340 ditambah 0 dibagi 340 karena mobil mendekati sehingga Fp-nya sama dengan 340 ditambah 0 dibagi 340. Karena mobil mendekati, maka min 20 dikali FM-nya adalah 800 hazel sama dengan 850 hazel. Jadi frekuensi yang didengar saat mobil mendekati yaitu 850 hazel. Sekian dari video pembahasan saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.